Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma ma yanfa'una warzuqna amalan ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jadidan. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya, hingga di malam hari ini kita kembali dapat bertemu dalam rangka mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pembelajaran firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Adiyat. Terlebih dahulu kita akan membaca seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Adiyat adalah suratul Makkiyah, adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, di mana di dalam surat Al-Adiyat di sini Allah Subhanahu wa taala pada permulaan surat bersumpah wal 'adiyati dhabha,
Wa di sini adalah wawul qasam, demi al-adiyat, kuda perang yang berlari kencang. Ya, al-adiyat adalah kuda perang yang berlari dengan kencang. Bobha ini adalah suaranya. Ya. Jadi bobha di sini akibatul kiram adalah sautu ajwafiha inda jariha. Jadi kuda itu kan kalau misalkan dia berlari kan ada suaranya ketika dia terengah-engah. Nah, maka ini adalah yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'adiyati dhabha, ini kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, yang memercikkan bunga api dengan hentakan kakinya. Ya. Jadi fal muriyati qadha, maknanya adalah annaha turin nar idza sarat lailan min kidatin nar biwaqi hawafiriha 'ala al-hijarah li quwwatiha wa salabatiha. Jadi kuda ini ketika berlari akibat kiram azakumullah, maka kaki-kaki kuda tersebut menghentakkan kepada bebatuan hingga menimbulkan percikan-percikan api. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, yang memercikkan bunga api dengan hentakan kakinya. Fal mughirati subha, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Fa'atan nabihi nak'ah, sehingga menerbangkan debu. Wal ubar tuthiruhu bihawafiriha min da'adwiha, yaitu debu yang berterbangan ketika kuda-kuda tersebut berlari. Ya. Nah, maka ini akibatul kiram azakumullah, yang lalu kemudian Allah menyampaikan fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini adalah sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang terengah-engah, yang memercikkan bunga api dengan hentakan kakinya, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subuh sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah kita sampaikan ketika bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, berarti hal itu menunjukkan akan peranan makhluk-makhluk tersebut. Ya. Nah, maka kuda-kuda perang ini memiliki peranan di dalam menyebarkan dakwah Islam ini, di dalam menyebarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini adalah an-nabiyul malhamah, nabi yang melakukan banyak peperangan dalam kehidupan beliau. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sejarah perjalanan hidup Nabi SAW di 10 tahun terakhir, Nabi SAW itu melakukan peperangan sebanyak 27. Jadi 10 tahun terakhir. Masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu 23 tahun. Usia Nabi total 63, yang akan menjadi utusan Allah di saat usia 40. Ya, lalu 13 tahun pertama beliau habiskan ketika Nabi SAW berada di Makkah mendakwahkan dakwah tauhid, yang lalu kemudian berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Di saat itu Allah mensyariatkan syariatul jihad kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, di 10 tahun terakhir ini Nabi Muhammad SAW menghadiri sebanyak 27 peperangan. Riwayat 29, khilafiyah 20-an peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW. Artinya kan dalam satu tahun tidak hanya sekali, bisa 2 sampai 3 kali ya berjamaah. Dan dari keseluruhan peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW, ada 6 peperangan besar di dalamnya yang sampai terjadi kontak fisik. Ada peperangan Badar, ada peperangan Uhud, Badar tahun 2, lalu kemudian peperangan Uhud tahun 3,
lalu kemudian peperangan Khandaq di tahun 5 Hijriah, lalu kemudian peperangan Banu Quraidah. Dan ini dilakukan setelah peperangan Khandaq. Lalu kemudian ada peperangan ada Fathu Makkah. Lalu kemudian setelah itu ada Hunain, ya. Nah, maka ini akibatul kiram azza adalah peperangan-peperangan besar, termasuk juga ada peperangan Tabuk yang juga dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana peperangan-peperangan tersebut adalah peperangan-peperangan besar, ya. Dan yang perlu diketahui akibatul kiram, amalan berjihad di jalan Allah ini merupakan dirwatu sanamin fil Islam, adalah amalan tinggi di dalam Islam. Akan tetapi yang mesti harus difahami oleh seorang muslim, jihad ini adalah wasilah dan bukan ghaya. Bukan tujuan utamanya berjihad, bukan. Akan tetapi tujuan utamanya adalah mendakwahkan dakwatul Islam ini, ya. Jadi tujuan utamanya adalah menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Itu tujuan utamanya. Dan jihad menjadi wasilah. Jihad menjadi wasilahnya. Karena kalau kita memperhatikan akibatul kiram azza Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia sampai menguasai 1/4 penjuru dunia ini akibatul kiram, ya, dengan amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya negeri Syam, ya, Palestina, Lebanon, lalu kemudian Urdun, lalu kemudian Syria dulu dibebaskan dengan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iran, India, ya, hampir seluruh negeri-negeri yang menjadi negeri-negeri kaum muslimin itu Islam masuk dengan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian negara yang memang Islam itu masuk secara damai. Ya, seperti yang terjadi di negeri Yaman, termasuk di negeri kita, negeri Indonesia, di mana Islam itu masuk dari jalur perdagangan. Akan tetapi rata-rata negeri-negeri yang menjadi negeri kaum muslimin ini masuknya dengan jalur peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, hendaipun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabiyul malhamah, nabi yang banyak sekali menghadiri peperangan di dalam kehidupan beliau, akan tetapi peperangan ini sekali lagi bukan tujuan. Tujuannya adalah menyebarkan dakwah la ilaha illallah. Makanya di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin ketika mendatangi suatu negeri adalah yang terlebih dahulu mengajak mereka untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala kepada orang-orang Yahudi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada orang-orang Yahudi Khaybar, Nabi menyampaikan unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Kamu datanglah secara perlahan ke kampung orang-orang Yahudi Khaybar ini, tsumma du'uhum ila Islam. Lalu ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam. Ya. Nah, maka itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Baru kalau misalkan ternyata penduduk negeri tersebut enggan untuk memeluk agama Islam, maka pada tingkatan yang selanjutnya adalah membayar jizyah, membayar upeti, ya, kepada negeri kaum muslimin yang berkuasa untuk dapat memperoleh jaminan keamanan, untuk dapat memperoleh jaminan keamanan di negeri kaum muslimin di mana mereka berada, memperoleh kebebasan di dalam mereka beragama, dalam mereka tinggal berdampingan dengan kaum muslimin. Tapi kalau misalkan mereka juga tidak mau membayar jizyah, nah maka barulah di sini disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan peperangan. Dan itu pun dengan adab-adab yang sangat dijaga oleh Nabi SAW, untuk hendaknya para mujahidin fisabilillah tidak membunuh para wanita, tidak membunuh anak-anak, ya, tidak membunuh orang yang sudah tua renta, tidak membunuh orang-orang yang berada di tempat-tempat peribadatan mereka, tidak menghancurkan bangunan-bangunan, tidak memotong pepohonan-pepohonan. Jadi adab-adabnya sangat dijaga sekali oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ahibatul kiram azakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kendaraan, yaitu kuda-kuda perang yang digunakan sebagai wasilah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menunjukkan akan pentingnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan, ya. Menunjukkan akan pentingnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal insana li rabbih lakanud. Inna sesungguhnya al-insana manusia li rabbih kepada Tuhannya lakanud sangatlah ingkar. Ya. Innal insana
li rabbih lakanud. Nah, ini adalah jawabul qasam, jawaban dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan, gitu ya. Demi kuda-kuda perang dan seterusnya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksudkan al-kanud di sini adalah al-kafur, al-jahud li ni'amillah. Jadi umat manusia ini adalah orang-orang yang ingkar akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Gitu ya. Kalau disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, oleh Mujahid, oleh Ibrahim, maknanya adalah annahu la ni'ami rabbih lakafurun jahud. Jadi manusia itu adalah orang-orang yang ingkar akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Gitu ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya katanya Sufyan Ats-Tsauri dari Jawa Azza wa innallaha ala dzalika lasyahid. Gitu ya. Dan sesungguhnya katanya Sufyan Ats-Tsauri, Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas hal tersebut. Ya. Lalu kemudian ada tafsir yang kedua, Ibnu Jarir rahimahullah, wa yahtamilu an yauda ad-dhamiru 'ala al-insan. Jadi ada kemungkinan yang menjadi saksi atas keingkaran kekufuran tersebut adalah manusia itu sendiri. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu, yaitu atas keingkaran Ibnu Jarir ta'azzani wa azzaqullah. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan poin yang ke-6 atau ayat yang ke-6, sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, maka di sini ada pembelajaran untuk hendaknya seorang muslim itu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak ingkar akan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk hendaknya kita senantiasa berusaha menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sebagai wasilah untuk kita gunakan di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak sekali dilupakan oleh kebanyakan umat manusia, di mana yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sihah, kesehatan, lalu kemudian yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Nah, maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada ini untuk hendaknya kita syukuri dengan kita jadikan sebagai wasilah untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau seperti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sehat qabla saqamik, nikmat sehat sebelum datang yang namanya masa sakit. Kalau sudah sakit itu akan ada banyak hal yang terhalang. Yang awalnya kita bisa melakukan dikarenakan ujian sakit yang Allah timpakan, kita tidak bisa lagi untuk melakukannya. Lalu kemudian setelah itu ada tinjauan azanullah adalah syababaka qabla qabla harami, yaitu masa muda sebelum tiba yang namanya hari tua. Masa muda ini menjadi sebuah usia yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan secara khusus di dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fi ma afna wa an syababihi fi umlah. Jadi umat manusia di hari penghisaban nanti tidak akan berpindah kedua kakinya sampai mereka ditanya tentang 4 hal. Yang mana diantaranya adalah usianya, untuk apa ia habiskan, lalu kemudian tentang masa mudanya, dari kita akil baligh sampai usia 40 tahun, ya, ada khilaf baina ahli ilmi. Nah, maka apa yang telah kita lakukan di masa-masa muda tersebut, ya. Lalu kemudian walimaka qabla fakri, masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita, ya. Ketika kita masih dimudahkan rezekinya oleh Allah, untuk hendaknya rezeki ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, gitu ya. Kita gunakan pada hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sisihkan sebagiannya untuk kita nafkahkan di jalan Allah. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum tiba yang namanya kematian.
yang lalu kemudian ketika sudah meninggal baru terlambat lalu mengatakan, ya Allah, kenapa kok Engkau tidak akhirkan usiaku ini sedikit saja untuk aku bisa bersedekah, untuk aku bisa menjadi orang yang soleh. Makanya hendak Allah azza nikmat kekayaan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kita memuliakan diri kita, memuliakan keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita. Nafkah ini kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kerabat ataupun dari orang-orang yang membutuhkan secara umum. Maka ini ahibbatul kiram adalah nikmat yang itu hendaknya kita dapat manfaatkan sebaik mungkin. Termasuk juga kata Nabi sallallahu wa faragha qabla syuhud. Jadi masa-masa senggang ini untuk hendaknya dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya sebelum tiba yang namanya masa di mana kita disibukkan dengan banyak hal. Lalu kemudian yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik. Nikmat hidup ini sebelum tiba yang namanya kematian. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur akan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya ia bisa kembali tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah yang maha menyaksikan atas hal tersebut. Dan ini juga bisa memiliki makna manusia itu akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan tiap-tiap mereka di dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian setelah itu Allah menyampaikan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ya manusia itu kecintaan mereka terhadap harta sangat-sangat berlebih. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta itu secara berlebih, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pembelajaran tentang hendaknya seorang muslim itu tidak diperbudak oleh dunia ini. Ya, menjadi kaya diperbolehkan, bahkan sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat menunaikan kewajiban dari rukun Islam, yaitu ita'uz zakat, menunaikan zakat. Akan tetapi seorang muslim untuk hendaknya tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidupnya. Ya, jadi tidak dihampakan oleh dunia, akan tetapi dunia ini untuk hendaknya kita tata, kita atur untuk bagaimana tidak dihambakan oleh dunia. Ta'azzani wa Allah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala mencela hal tersebut. Sama seperti ketika Allah menyampaikan wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a mala wa 'addada. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya lalu kemudian terus menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, yang mengira kalau hartanya itu dapat mengekalkannya. Masuk ketika Allah menyampaikan alhaakumut takatsur, dia telah melenakan kalian yang namanya bermegah-megahan terhadap kehidupan ini. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang tercela ketika kita tidak dapat mengaturnya. Kalau misalkan harta itu sampai menjadikan kita tidak memperhatikan halal haramnya, pokok banyak hartanya, jadi ya, entah dari mana dia memperoleh, tidak urusan. Maka ini dilarang ya, karena harta ini juga diantara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hartanya dari mana dan kemana dia nafkahkan harta tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadisnya Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas tikar hingga menyisakan bekas pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lalu kemudian para sahabat memberikan tawaran kepada Nabi, ya Rasulullah, alam naj'al laka wiqamah, tidakkah kita buatkan untukmu ini kasur untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tidur dengan nyenyak, dapat tidur dengan nyaman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya, apalah urusanku dengan kehidupan dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin tsumma raha wa taraka. Sesungguhnya perumpamaan aku dengan kehidupan dunia ini hanyalah seperti seseorang pengendara yang lalu kemudian turun berteduh ya, di bawah pohon, yang lalu kemudian tidak lama setelah itu pergi meninggalkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
di dunia ini jangan sampai kita letakkan menjadi tujuan utama kita. Akhirnya hendaknya yang menjadi tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat. Ya, berusaha bekerja boleh dianjurkan di dalam syariat Nabi SAW. Menjadi kaya tidak tercela bagi seorang muslim. Bahkan dengan kekayaan, ketika seseorang itu menjadikan kekayaan ini sebagai wasilah untuk kehidupan akhiratnya, maka nikmat al-malus salih, ya, fil rajulis salih. Senikmat-nikmatnya harta yang baik itu ketika dimiliki oleh orang-orang yang baik. Ya, tapi sekali lagi tidak menjadikan harta itu sebagai tujuan hidup kita. Jangan sampai lalu kemudian dikarenakan kita mengumpulkan harta hingga melupakan kita akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai meninggalkan sholat, sampai memutus ikatan tali silaturahim, sampai berseteru dengan saudara antara satu dengan yang lain. Nah, maka ini untuk adanya dihindari. Dan ini ahibatul kiram azza wa jalla di antara penyakit umat akhir zaman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Seluruh umat manusia ini akan bersatu padu di dalam menyerang kalian, kata Nabi SAW, sebagaimana mereka berebut untuk mengambil makanan di atas meja hidangan. Maka lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin, apakah karena jumlah kami yang sedikit pada saat itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, qala la, tidak, kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir, bahkan jumlah kalian pada saat itu sangatlah banyak, ya, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi walaupun kalian banyak, kalian itu seperti buih di lautan. Asabakumul wahan, kalian itu terjangkit penyakit wahan. Yang lalu kemudian Nabi menjelaskan ketika ditanya tentang wamal wahnu, qala al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah penyakit cinta terhadap dunia dan kemudian takut akan kematian. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kecintaan dan lebih terhadap dunia. Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah ia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di alam kubur? Gitu ya. Jadi maknanya di sini ahibatul kiram azza wa jalla, tidakkah dia tahu? Tidakkah dia tahu ketika kelak Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita? Gitu ya. Dan ini ahibatul kiram azza wa jalla akan melewati masa di mana kita akan meninggal, lalu kita akan berada di alam kubur, lalu kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka Allah sampaikan, maka tidakkah manusia itu tahu ketika ia dikeluarkan dari alam kubur, orang yang sudah meninggal ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Ya. Jadi ditampakkan apa-apa yang tersimpan di dalam dada, ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kalau katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Ya, bermuhasabahlah kalian sebelum kelak kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzan, dan timbang-timbanglah apa yang telah kalian lakukan sebelum kelak kalian ditimbang, ya. Wa ta'ahhabu liyaumil 'ardil akbar, dan bersiaplah, gitu ya, akan hari penghisaban. Lalu kemudian Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa hussila ma fis sudur. Ibnu Sa'd, Imam Sa'di menyampaikan, Dhahara wa bana ma fiha min kama'il khairi wa syarr, fasara as-sirru 'alaniyatan wal batinu zahiran. Ya. Jadi pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan, ya, apa-apa yang disembunyikan baik dari kebaikan ataupun keburukan, ya. Nah, maka yang tersembunyi akan tampak, yang berada di dalam hati, di dalam batin kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Gitu ya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti, ya, Maha teliti akan apa-apa yang dilakukan oleh umat manusia ini. Nah, maka al-khabir, ahibatil kiram azza wa jalla, akhassu min al-ilm. Khabir itu lebih khusus daripada alim. Ya, kalau al-alim yang maha mengetahui, kalau al-khabir kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu yang maha teliti. Nah, gitu ya. Maka al-khabir di sini ahibatil kiram dia lebih khusus dari hanya sekedar al-alim, li'annahu fi dzalika yaqul jazaa ala mashtamalat alaihi al-qulub min al-asrar wal khafaya allati la ya'lamuha illa hu. Karena al-khabir ini ahibatil kiram azza wa jalla adalah nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Maha mengetahui akan apa-apa yang disembunyikan di hati anak-anak Adam. Gitu ya. Rahasia-rahasia apa-apa yang disembunyikan oleh anak-anak Adam, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maka oleh karenanya kalau seperti di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menjamak antara al-alim dengan al-khabir. Qalat man anba'aka hadza? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Ketika istri-istri Nabi SAW berdialog dengan Nabi menyampaikan, ya, tentang apa yang diperbincangkan oleh istri-istri Nabi pada saat itu, maka istri-istri Nabi bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang memberitahukan tentang hal ini? Maka Nabi menyampaikan, qala ba'niyal alimul khabir. Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-khabir adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa-apa yang disembunyikan oleh anak-anak Adam di hati-hati mereka. Nah, maka ini ahibatul kiram azza wa jalla adalah penjelasan tafsir daripada firman Allah yang terdapat di dalam suratul Adiyat. Beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil dari pembelajaran firman Allah di dalam surat Al-Adiyat di sini. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya, hal itu menunjukkan peranan akan makhluk tersebut. Di mana kalau di dalam surat Al-Adiyat di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda perang. Ya. Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang seperti yang tadi kita sampaikan, ya. Jadi di sini ahibatul kiram azza wa jalla ada keutamaan daripada kuda-kuda perang yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang kedua ahibatul kiram, pembelajaran yang dapat kita ambil adalah tentang tuntunan untuk senantiasa mempersiapkan diri di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda. Jadi menjaga kesehatan tubuh, lalu kemudian senantiasa berlatih, bersiap, ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam suratul Anfal menyampaikan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Dan persiapkanlah, gitu ya, apa-apa yang kalian mampu persiapkan dari berbagai kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dengan kuda-kuda kalian untuk kalian menjadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, dan musuh-musuh kalian takut, gitu ya. Jadi ada tuntunan untuk senantiasa mempersiapkan diri di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, al-khairu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Yang namanya kuda-kuda itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Gitu ya. Allah fitrahkan pada kuda-kuda itu kebaikan. Jadi Allah jadikan pada nasihatnya, otak bagian depannya ini kebaikan. Gitu ya. Pada kuda-kuda ini sampai hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Termasuk juga para ulama dahulu, gitu ya. Jadi kalau seperti di zaman sekarang ya seperti berlatih memanah, lalu kemudian berenang, lalu kemudian menjaga kesehatan, maka ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, termasuk menunggangi kuda seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Adiyat. Lalu kemudian pembelajaran ketiga yang dapat kita petik adalah balasan Allah bagi para penunggang kuda yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari api neraka, gitu ya. Jadi orang-orang yang meluangkan waktunya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan memperoleh ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yajtami'u hubarun fi sabilillah wa dukhabu jahannam. Gitu ya. Kata
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, tidak akan berkumpul gitu ya, debu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asapnya neraka jahanam. Ya, tidak akan berkumpul pada seseorang yang di dalam kehidupan dunia ini dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan berkumpul antara debu dengan asap dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka ibadah jamaah azani wa azakumullah, kalau seperti di zaman sekarang, seperti di negeri kita, di negeri Indonesia yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan nikmat keamanan, ya maka kita jaga nikmat keamanan ini, ya. Kita jaga yang namanya nikmat keamanan ini. Peperangan itu kalau di dalam Islam dikategorikan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika diniatkan untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Nah, Nabi pernah ditanya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang keadaan orang-orang yang berperang karena asabiyahnya, karena kaumiyahnya, karena ada banyak tujuan-tujuan, ya. Ada yang untuk melindungi kaumnya, ada yang untuk dikatakan sebagai seseorang yang pemberani. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Maqatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah." Yang berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Dan keadaan di dalam Islam, seseorang itu diwajibkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4 keadaan. Yang pertama, adalah ketika istanfarahul imam. Kalau misalkan imam pemimpin kaum muslimin, ya, satu negeri yang mewajibkan masyarakat kaum muslimin itu untuk berperang, maka di situ adalah keadaan di mana kaum muslimin menjadi wajib untuk mereka berperang. Lalu kemudian yang kedua, ibadah kiram adalah idza nazala ala aduhu biladal muslimin, adalah ketika musuh itu datang ke negeri kaum muslimin seperti yang terjadi pada pendahulu kita. Ketika dulu para penjajah datang ya ke negeri kita menjajah, maka ibadah kiram Allah di sana menjadi wajib bagi kaum muslimin untuk membela dirinya. Yang mana ini dinamakan dengan jihad daf'i, ya, jihad untuk membela diri. Itu dibutuhkan. Dan itu dibutuhkan ibadah kiram untuk dapat menjaga kehormatan kita, kehormatan keluarga kita, kehormatan negeri kita, dan itu adalah syariat dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka itu adalah diantara. Lalu kemudian ketika yang ketiga itu idza iltaqa as-saffan atau al-jaishan, ketika kaum muslimin itu hadir di medan pertempuran dan sudah berada di hadapan musuh. Nah, itu sudah menjadi wajib itu. Kadang peperangannya adalah peperangan yang disunahkan. Nah, akan tetapi kalau sudah berada di hadapan musuh, maka tidak ada pilihan bagi kaum muslimin kecuali untuk terus melanjutkan peperangan. Tidak boleh mundur di medan pertempuran dikarenakan itu masuk dalam dosa besar jadi melarikan diri dari medan pertempuran, itu dosa besar. Lalu kemudian yang keempat adalah ketika di antara kaum muslimin ini memiliki keahlian khusus di dalam berperang yang tidak dimiliki oleh yang lain dan memang dibutuhkan di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu keadaan yang juga menjadi wajib. Ya, semoga Allah menjaga keamanan negeri ini. Ya, semoga Allah menjaga keamanan negeri ini. Karena memang Nabi menyampaikan la tatamannau liqa'al adu. Seorang muslim itu tidak perlu berangan-angan bertemu dengan musuh. Ya, minta keamanan, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu harapan. Ya, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Quraisy, "Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Nikmat besar yang Allah karuniakan adalah nikmat rezeki, kekuatan ekonomi, dan kemudian keamanan. Ini nikmat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun Nabi SAW berpesan fa'idah itu butuh. Tapi kalau misalkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pesannya Nabi SAW butuh untuk hendaklah kaum muslimin itu senantiasa kokoh teguh di dalam membela Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa aman, mengaruniakan kesolehan bagi para pemimpin negeri ini, ya, untuk membawa kita masyarakat Indonesia, negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah, ya. Lalu kemudian pembelajaran selanjutnya yang dapat kita petik adalah tuntunan di dalam merawat kuda-kuda perang. Nah, ini diantara yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau di zaman sekarang tentunya peperangan sudah berbeda, ya, dengan persenjataan perang modern. Maka menyesuaikan ketika Rasulullah, meskipun di akhir zaman nanti Nabi SAW menyampaikan bahwa peperangan itu akan kembali seperti peperangan di zaman dahulu, ya.
Maka memang di antara yang dahulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mementingkan yang namanya perawatan kuda-kuda perang. Jadi kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuda-kuda itu dirawat. Ada kuda-kuda yang muhammad istilahnya, kuda-kuda yang memang dirawat secara khusus, pakannya khusus, gitu ya. Nah maka kalau jenis kuda-kuda yang muhammad ini itu diperlombakan oleh Nabi SAW dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan kuda-kuda yang tidak dirawat secara khusus. Ya. Jadi memang itu diantara yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Lalu kemudian pembelajaran kelima yang dapat kita ambil, Allah menguji umat manusia dengan sifat-sifat tercela untuk dapat bermujahadah agar terhindar darinya. Jika Allah menyampaikan innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Gitu ya? Kufur, ingkar akan nikmat Allah. Lalu kemudian cinta berlebih terhadap dunia. Ini sesuatu yang Allah fitrahkan. Jadi memang normal manusia itu ahibatul kiram kufur terhadap nikmat Allah itu memang ada fitrahnya seperti itu. Cinta berlebih terhadap dunia memang fitrahnya itu. Tinggal bagaimana seorang muslim itu bermujahadah, ya, untuk senantiasa bersyukur akan nikmat Allah SWT. Karena ujiannya orang yang dikasih nikmat itu bagaimana mensyukurinya. Hanya kalau kata Nabi SAW betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin, ya. Ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khair wa la yakunu hadza illa lil mu'min. Betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin karena semua urusannya baik dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Jadi seorang mukmin itu kalau dikasih nikmat maka dia bersyukur dan itu yang terbaik. Ya. Maka ibadati Allah azza wa jalla. Maka sifat-sifat buruk di dalam hati kita ini untuk hendaknya kita terus perbaiki. Ya. Kalau ada yang memang difitrahkan kecintaannya terhadap dunia berlebih, untuk bagaimana kita bisa menata hati kita, gitu ya? Tidak menghalangi kita untuk mengeluarkan zakat wajibnya, gitu ya? Syukur-syukur tidak menghalangi kita untuk dapat kita sedekahkan sebagiannya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi ini perlu terus berlatih Jadi mujahadahnya di sana, karena memang kita manusia. Insan halul khata' wal nisyan, kullu bani adam khata'. Tiap anak Adam ini yang melakukan dosa dan kesalahan. Tinggal bagaimana kita terus melatih diri kita untuk senantiasa berada di dalam ketaatan. Lalu kemudian pembelajaran ke-6 yang dapat kita ambil dari surat Al-Adiyat adalah menetapkan akan adanya hari kebangkitan. Jika Allah menyampaikan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ya, apakah manusia itu tidak tahu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang ada di alam-alam kubur ini, ya. Di sini ada pembelajaran tentang itsbat, menetapkan akan adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah bagian dari keimanan kita akan adanya hari akhir. Ini adalah salah satu rukun iman yang wajib untuk kita yakini, yang wajib untuk kita imani. Tidak boleh kita ingkar. Kalau kita ingkar, maka kita tidak dikategorikan sebagai seorang muslim, tidak dikategorikan sebagai seorang mukmin kita. Nah, maka di sini ada pembelajaran tentang menetapkan akan adanya hari kebangkitan. Lalu kemudian yang ketujuh, pembelajaran yang dapat kita petik ahibatul kiram adalah hati adalah tolak ukur kesolehan seseorang. Jadi ketika Allah menyampaikan wa hussila ma fis sudur, nanti di hari kiamat itu Allah akan membuka, menampakkan apa-apa yang disimpan di dalam hati. Di sini ada pembelajaran bahwasanya hati ini menjadi tolak ukur, ya, kesolehan seseorang. Ya, hati yang diikuti dengan amalan soleh. Seperti disampaikan oleh Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, ya, wa ajsamikum. Allah itu tidak melihat kepada tampang-tampang dan tubuh-tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal-amal yang kalian lakukan. Makanya kalau kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia itu ada salah satu bagian tubuh, kata Nabi SAW, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Yang kalau misalkan anggota tubuh tersebut baik, maka keseluruhan anggota tubuh yang lain akan baik.
Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau misalkan itunya rusak, gitu ya, maka niscaya anggota tubuh yang lain juga akan rusak. Ala wahyal qalb, yang mana kata Nabi SAW, anggota tubuh tersebut adalah hati. Gitu ya. Nah, maka hati ini untuk hendaknya senantiasa kita jaga ketakwaannya, ya, keimanannya, pengesaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Untuk hendaknya senantiasa kita jaga dan kita ikuti dengan amalan-amalan soleh. Insyaallah kita akan selamat. Lalu kemudian pembelajaran terakhir yang dapat kita ambil adalah tentang maha mengetahuinya Allah, maha telitinya Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu. Nah, maka Allah maha mengetahui akan apa-apa yang disembunyikan oleh anak-anak Adam di hati-hati mereka. Ini adalah pembelajaran yang dapat kita ambil